Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kematian pasti akan datang menghampiri kapanpun dan dimanapun kita berada. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Sahabat, ternyata ada 8 fase kehidupan setelah meninggal. Tontonlah videonya sampai akhir dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Alam barzakh merupakan batas pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, antara keduanya ada batas barzakh yang dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 20. Hari kebangkitan, di mana semua makhluk dihidupkan kembali setelah mereka mati. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ditiupkan untuk kedua kalinya sehingga semua makhluk hidup kembali tanpa terkecuali. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Penggiringan ke padang mahsyar. Setelah dibangkitkannya semua makhluk tanpa terkecuali pada hari akhir, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan, berkumpullah mereka di suatu tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Penimbangan amal baik dan amal buruk. Yaumul Mizan adalah hari timbangan amal manusia, di mana setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara pasti dan yakin tentang amal baik dan amal buruknya. Penimbangan ini dilakukan seadil-adilnya tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalannya hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Yaumul Hisab, hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Sekalipun sebesar zarah, amalan manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atau mereka. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 22-26. Semua amal kebaikan akan mendapat balasan, begitupun sebaliknya semua amal keburukan akan mendapatkan balasan. Dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan, Allahumma hasibni hisaban yasiro, ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, tentang apa itu hisab yang mudah? Rasulullah SAW menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkan begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Hashim. Melintasi jembatan yang lurus. Setelah melakukan proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini terbentang di atas neraka yang menghubungkan dengan surga. Tidak sedikit dari mereka yang bisa melewatinya dengan kedipan mata ataupun secepat kilat, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Di atas jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar-pagar yang runcing, dan keduanya akan mengambil apa saja yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang ada di atas jembatan itu ada yang berlari secepat kedipan mata kilat angin dan kuda berlari. Para malaikat berkata, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Yang berhasil sampai di seberang jembatan diselamatkan, yang dikoyak juga selamat, sedangkan yang dibanting ke dalam neraka dengan posisi wajah terlebih dahulu masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Surga.
Surga adalah sebaik-baiknya tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tempat ini dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti firman-Nya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 29. Neraka adalah suatu tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya, serta orang-orang yang melanggar syariat-Nya. Yang di dalam neraka penuh dengan siksaan dan penderitaan atas segala perbuatan yang dilakukan selama hidup. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, maka adapun orang-orang yang sengsara tempatnya di dalam neraka, di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Ia kehendaki. Quran Surah Hud ayat 106-107. Sahabat, itulah fase perjalanan hidup kita setelah meninggal kelak. Semoga kita dapat menyeberangi Shiratal Mustaqim dan mencapai jannah. Amin, amin, ya rabbal alamin.